banget nih, kayak pilek, batuk, gak enak banget. Ya dari kemarin saya lihat Mbak kita ini kurang fokus ya saat di kelas. Apakah ada masalah yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-harinya Mbak kita? Akhir-akhir ini tuh aku banyak banget nih, kayak banyak banget beban dalam pikiranku. Aku juga bingung apa yang sedang aku pikirkan, Mbak Aisyah. Ya menyimpan beban pikiran sendiri itu sangat berat ya Mbak. Barangkali saya dapat membantu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang Mbak kita alami, atau mungkin Mbak kita cuma pengen cerita nih atau gimana? Entah nih, aku juga bingung dan kayak merasa cemas banget akhir-akhir ini. Juga aku nggak tahu apa yang sedang aku rasakan, Mbak. Saya paham dengan apa yang Mbak kita rasakan. Namun apakah beban pikiran yang mengganggu itu dapat dibicarakan bersama? Mungkin bagi saya sih bisa sih ya, Mbak, tapi mungkin juga agak terlalu berat buat saya pribadi untuk menceritakan ini. Gimana kita bisa jelaskan gimana apa masalahnya atau perasaan yang dirasakan oleh Mbak kita sekarang? Mungkin bisa, Mbak Aisyah. Oke, sedikit saya ceritakan Mbak ya, tapi saya minta Mbak Aisyah merahasiakan ya apa yang saya ceritakan sekarang ini dari siapapun itu. Memang dalam konseling terdapat asas kerahasiaan. Silahkan Mbak kita bisa bercerita dengan senyaman mungkin, mengungkapkan segala beban pikiran yang mengganggu itu. Saya akan menjaga rahasia, jadi Mbak kita bisa leluasa untuk bicara dan mengungkapkan perasaan. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Aisyah sebelumnya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa kayak banyak banget pikiran dan banyak banget rasa-rasa pikiran itu. Saya berpikir ya, takut nggak ya, aku takut kalau nanti gagal, aku takut mau jadi apa gitu loh Mbak. Dan itu menurutku sangat mengganggu di aktivitasku sehari-hari. Mbak kita tuh terlihat khawatir banget ya sama apa yang terjadi. Betul. Nah bahkan nih Mbak ya, sebelum tidur tuh aku juga sering banget nih Mbak ya mikir kayak aku tuh bisa nggak ya jalanin ini, aku tuh bisa nggak ya sukses dari apa yang aku jalani setiap harinya, aku yang perjuangan setiap harinya tuh masih menjadi kekhawatiran nih Mbak sama aku. Padahal kan setiap harinya aku juga sudah berjuang, bahkan beberapa kali pun gagal bangkit lagi gitu kan Mbak ya. Tapi tetap ada nih rasa takut dalam diri ini. Jadi aku juga bingung Mbak mau harus bagaimana, harus gimana gitu Mbak. Bahkan sebelum tidur tuh sampai berjam-jam aku mikir hal itu, cuma mikir hal itu aja gitu Mbak. Apakah ada faktor yang memicu Mbak kita menjadi overthinking terus-menerus? Mungkin faktor yang memicu tuh apa ya Mbak ya? Mungkin karena sering sendiri Mbak ya yang pertama. Yang kedua juga karena mungkin pikiran, beban itu udah banyak kan. Semakin banyak beban, semakin banyak pikiran juga. Bahkan pikiran-pikiran liar sering banget muncul ya Mbak ya. Itu Mbak, bahkan sebelum tidur tuh Mbak ya, aku sering banget nih Mbak, sebelum tidur tuh kan overthinking banget ya, sampai nanti ketiduran. Bahkan itu bisa banget ya Mbak, nggak bisa tidur saking mikir banyak pikiran di dalam pikiranku itu Mbak Aisyah. Baiklah, ternyata itu ya pemicu overthinking Mbak kita. Terus selanjutnya nih Mbak kita tuh mau melakukan apa supaya pikiran yang enggak itu semakin berkurang? Oke, jadi ini Mbak, aku tuh pengennya juga mengurangi pikiran-pikiran itu sih Mbak ya. Karena aku juga bingung Mbak, bagaimana nih caranya agar pikiran-pikiran atau overthinking itu bisa berkurang sendirinya. Soalnya juga capek Mbak kalau setiap hari begitu. Oke, berarti di sini Mbak bingung dengan apa yang Mbak kita rasakan ya. Terus Mbak kita bingung gimana caranya mengurangi overthinking itu. Betul sekali, dan itu menurutku sangat mengganggu banget Mbak. Aku overthinking setiap harinya tuh mengganggu banget. Jadi aku pengen nih Mbak, bagaimana sih biar aku nggak overthinking lagi. Sebelumnya bagus sekali Mbak kita sudah memahami apa yang menjadi permasalahan overthinking itu. Terus saya sangat senang mendengar Mbak kita mau berubah juga. Lalu apakah Mbak kita
sudah memikirkan cara agar tidak overthinking? Saya itu ini Mbak, takut banget ya Mbak ya. Kadang pemikiran-pemikiran overthinking itu juga berpengaruh atau sangat berpengaruh yang jelek nih Mbak sama aku. Bahkan mengganggu itu kan sudah salah satu contoh di jeleknya ya Mbak ya. Nah selama ini aku juga belum tahu nih Mbak cara apa nih yang tepat buat mengurangi overthinking itu Mbak. Apakah Mbak Gita sudah mencoba melakukan tanpa memikirkan asumsi-asumsi negatif dari pikiran Mbak Gita? Jadi selama ini belum Mbak. Kalau belum, kenapa kok berpikiran negatif terus? Nah itu juga saya bingung Mbak. Tapi saya akan mencoba dulu ya Mbak ya untuk tidak memikirkan hal-hal negatifnya dan mencoba berpikir positifnya gitu Mbak. Oke, baik. Kira-kira rencana apa sih yang bakal Mbak Gita lakukan setelah ini? Oke, jadi yang pertama nih Mbak, saya akan tetap menjalani hidup sesuai dengan realitanya. Lalu yang kedua, saya ingin ini Mbak, lebih berpikiran yang positif. Jadi saya tidak berpikiran negatif lagi agar itu juga hal yang baik kan Mbak ya untuk diri saya. Dan yang terakhir itu juga saya mencoba menjalani kegiatan-kegiatan atau aktivitas baru yang mungkin bisa mengurangi waktu-waktu yang saat saya sendiri gitu Mbak ya. Karena kan kalau saya waktu sendiri itu kan berpotensi overthinkingnya lebih tinggi. Oke, betul sekali rencananya Mbak Gita. Jadi saya sangat mendukung rencana-rencana tersebut. Nah, sebelum pembicaraan ini kita akhiri, gimana nih perasaannya setelah melakukan sesi konseling kali ini? Yang saya rasakan sekarang lebih lega ya Mbak ya. Saya senang juga bisa sharing apa yang saya rasakan kepada Mbak Aisyah. Saya juga berterima kasih sekali nih sama Mbak Aisyah karena telah mendengarkan curhatan saya, apa yang saya rasakan itu, dan terima kasih juga untuk sarannya untuk cara agar bisa mengurangi overthinking itu ya Mbak ya. Oke, baik, saya ikut senang. Setelah Mbak Gita bercerita, tadi kesimpulannya biar Mbak Gita tidak overthinking itu Mbak Gita melakukan beberapa cara supaya pikiran itu hilang ya. Dengan pertama menjalani hidup sesuai realita, terus mencoba tidak berpikir berlebihan dan rileks. Yang ketiga mau mencoba kegiatan hal baru dan mengubah emosi negatif ke positif. Apakah Mbak Gita yakin akan bisa? Insya Allah saya akan coba, semoga aja bisa berjalan dan bisa berhasil ya Mbak ya. Oke, Mbak Gita sudah tidak terlihat overthinking lagi. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Mungkin sudah ya Mbak ya. Nanti kalau jika ada yang saya ingin ceritakan lagi atau mungkin ada yang ingin saya ingin ke Mbak Aisyah, mungkin saya akan menghubungi Mbak Aisyah lagi. Oke, sepertinya pembicaraan kita sampai di sini saja. Kita lihat perkembangan dari Mbak Gita mengenai overthinking dan apakah Mbak Gita telah melakukan rencana-rencana dengan sesuai. Kalau dibutuhkan akan ada sesi berikutnya, dan terima kasih sudah mempercayai saya sebagai tempat berdiskusi. Baik, terima kasih kembali Mbak Aisyah ya.